Denmark merupakan salah satu negara yang memiliki sistem monarki tertua yang masih berlanjut hingga saat ini. Dan juga negara ini merupakan salah satu negara paling bersih dari korupsi yang ada di dunia. Negara Denmark juga pernah dinobatkan sebagai negara paling bahagia kedua yang ada di dunia dan hanya kalah dari negara Selandia Baru. Dan hal itu merupakan kali ke-7 berturut-turut negara Denmark masuk ke 3 besar negara paling bahagia yang ada di dunia. Negara Denmark juga merupakan pemilik dari pulau terbesar yang ada di dunia, yaitu Pulau Greenland. Dan berikut ini adalah fakta sejarah negara kerajaan Denmark. Denmark atau lebih lengkap disebut dengan Kerajaan Denmark adalah sebuah negara monarki yang terletak di benua Eropa, tepatnya di bagian utara Eropa yang sering disebut dengan kawasan Nordik. Negara Denmark secara geografis hanya berbatasan darat dengan satu negara, yaitu negara Jerman di sebelah selatannya. Di sebelah utara Denmark adalah Selat Skagerrak yang memisahkannya dengan Norwegia. Sedangkan di sebelah timurnya adalah Selat Kattegat yang memisahkan Denmark dengan Swedia, sedangkan di sebelah barat Denmark berbatasan dengan Laut Utara. Luas wilayah negara Denmark adalah sebesar 43.094 km persegi yang terdiri dari semenanjung Jutlandia dan 443 pulau bernama lainnya. Di negara ini sendiri terdapat sekitar 1.419 pulau yang luasnya di atas 100 km persegi. Pulau terbesar adalah Pulau Zealand dan Pulau Fyn. Negara Denmark sendiri memiliki garis pantai sepanjang 7.314 km. Adapun jumlah penduduk di negara Denmark ialah sebanyak 5.605.948 jiwa, yang dimana sebagian besar populasinya adalah etnis Denmark, yaitu dengan persentase 86,7%, yang biasanya dalam bahasa Inggris disebut dengan Danish. Sedangkan bahasa resmi di negara Denmark adalah bahasa Denmark atau Danish, yang masih serumpun dengan bahasa Norwegia dan bahasa Swedia. Sedangkan bahasa Inggris adalah bahasa kedua di negara Denmark. Sistem pemerintahan yang dianut oleh negara Denmark ialah sistem pemerintahan monarki konstitusional parlementer, yang dimana kepala negaranya adalah seorang ratu dan kepala pemerintahannya ialah seorang perdana menteri. Perdana menteri di kerajaan Denmark ini pada umumnya adalah pemimpin partai terbesar atau koalisi terbesar. Pemilu parlemen diselenggarakan setidaknya setiap 4 tahun sekali di negara ini. Di bidang perekonomian, negara Denmark merupakan negara maju yang memiliki pendapatan per kapita yang tinggi. Denmark juga memiliki pasar yang modern dan sektor yang berteknologi tinggi. Industri maju dengan perusahaan-perusahaan terkemuka yang bergerak di bidang farmasi, pelayaran, dan energi terbarukan. Adapun ibu kota dari negara Denmark ialah kota Copenhagen. Mayoritas penduduk di negara Denmark ialah menganut agama Kristen, yaitu dengan populasi 4.634.250 jiwa atau dengan persentase 83,5%. Kemudian ada juga yang menganut agama Islam, yaitu dengan populasi 227.550 jiwa atau dengan persentase 4,1%. Kemudian ada juga yang menganut agama Buddha, yaitu dengan populasi 11.100 jiwa atau dengan persentase 0,2%. Lalu ada juga yang menganut agama Hindu, yaitu dengan populasi 22.200 jiwa atau dengan persentase 0,4%. Dan yang terakhir ada juga yang tidak memiliki agama, yaitu dengan populasi 654.900 jiwa atau dengan persentase 11,8%. Berdasarkan penemuan arkeologis di Denmark, pernah terlacak benda arkeologis yang ditemukan pada periode antarglasial Eem dari tahun 130.000 sampai dengan 110.000 sebelum Masehi. Denmark sendiri telah berpenduduk sejak sekitar 12.500 tahun sebelum Masehi dan pertanian telah ada sejak 3.900 sebelum Masehi.
Selama zaman besi pra-Romawi di tahun 500 sebelum Masehi hingga tahun 1 Masehi, penduduk asli mulai bermigrasi ke selatan. Provinsi Romawi memelihara jalur perdagangan dan hubungan dengan suku-suku asli yang ada di Denmark, dan hal ini dibuktikan dengan penemuan koin Romawi yang ada di Denmark. Penduduk Denmark pertama kali datang dari sebelah timur Kepulauan Denmark, yaitu Pulau Sjælland dan Skane. Mereka menggunakan bahasa Jermanik utara kuno. Menurut para sejarawan, sebelum mereka datang, sebagian besar Jutlandia dan kepulauan di sekitarnya dihuni oleh orang suku Jutlandia. Keturunan penduduk yang dikenal dari sumber-sumber sejarah kuno seperti Tacitus dan Ptolemeus. Sebagian besar orang Jutlandia dikenal sebagai orang Angel dan orang Saxon. Mereka lalu diundang oleh Inggris sebagai prajurit bayaran oleh Raja Britania yang bernama Vortigern dan diberikan wilayah tenggara dari Kent, yaitu Pulau Wight, dan mereka menetap di wilayah itu. Lalu budaya mereka juga terserap atau hilang karena invasi Angel dan Saxon yang membentuk Anglo-Saxon. Akhirnya populasi Jutlandia yang tersisa pada saat itu berasimilasi dengan suku Den. Antara abad ke-8 hingga abad ke-10, bahasa Denmark dikenal sebagai bangsa Viking. Bersama dengan orang Norwegia dan Swedia, mereka melakukan kolonisasi, berlomba dan berdagang di semua bagian Eropa. Pertama kali penjelajah Viking menemukan Islandia melalui kecelakaan pada abad ke-9 melalui jalur kepulauan Faroe, dan akhirnya menemukan Pulau Finland atau disebut dengan tanah anggur yang kini juga dikenal sebagai Newfoundland. Selama beberapa waktu, bangsa Viking juga menaklukkan bagian Inggris yang dikenal sebagai Danelaw, Irlandia, dan juga memberi nama ke bagian Normandia di Prancis. Seperti yang ditegaskan oleh Batu Jelling, bangsa Denmark bersatu dan dikristenkan sekitar 965 oleh Harald Bluetooth, yaitu Raja Denmark kedua yang diakui. Melampaui abad pertengahan tinggi dan akhir, kemudian Raja Denmark menguasai wilayah Scanland, yaitu wilayah Skåne, Halland, dan Blekinge. Pada tahun 1397, negara Denmark memasuki persatuan Kalmar dengan Norwegia dan Swedia Finlandia. Negara tersebut merupakan negara-negara Skandinavia bersatu yang menjaga kepentingan negeri masing-masing dan berlangsung hingga Swedia berkobar pada tahun 1523. Lalu terjadi reformasi Protestan di wilayah Skandinavia pada tahun 1530-an dan menyusul Perang Saudara Perseteruan Pangeran. Denmark masuk ke dalam Lutheranisme pada tahun 1536. Lalu pada tahun itu juga Denmark memasuki persatuan dengan Norwegia dan koloninya. Selama 2,5 abad, perang dengan Swedia terjadi dan menyusul Scanland diserahkan ke Swedia dalam perjanjian Roskilde pada tahun 1658 dan persatuan Denmark-Norwegia bubar dengan perjanjian Kiel pada tahun 1814 dan saat Norwegia memasuki persatuan baru dengan Swedia yang berlangsung hingga tahun 1905. Negara Denmark juga menjaga koloni di Islandia, Kepulauan Faroe, dan Groenland atau disebut juga dengan Greenland. Kemudian ada juga wilayah pantai emas Denmark atau disebut dengan wilayah Ghana dari tahun 1658 hingga tahun 1850 dan juga Hindia Barat Denmark yaitu Kepulauan Virgin Amerika Serikat dari tahun 1671 hingga tahun 1917. Gerakan liberal dan nasional Denmark mendapatkan momentum pada tahun 1830-an. Dan setelah itu terjadi revolusi pada tahun 1848 dan Eropa Denmark menjadi monarki konstitusional pada tanggal 5 Juni tahun 1849. Setelah Perang Schleswig kedua pada tahun 1864, negara Denmark dipaksa menyerahkan wilayah Schleswig-Holstein kepada Prusia dalam sebuah kekalahan yang meninggalkan bekas mendalam pada identitas nasional Denmark. Setelah peristiwa ini, negara Denmark mengambil kebijakan netral. Sebagai akibatnya, negara Denmark tetap netral dalam Perang Dunia Pertama. Setelah kekalahan Jerman, kekuatan Versailles menawari kembalinya kawasan Schleswig-Holstein yang saat itu menjadi bagian Jerman kepada Denmark.
Takut akan irredentisme, negara Denmark kemudian menolak mempertimbangkan kembalinya wilayah itu dan bersikeras pada plebisit yang berkaitan dengan kembalinya Schleswig. Kedua plebisit Schleswig terjadi berturut-turut pada tanggal 10 Februari dan 14 Maret. Lalu pada tanggal 10 Juli tahun 1920, setelah plebisit dan penandatanganan oleh Raja pada tanggal 9 Juli di dokumen persatuan kembali. Kemudian Schleswig Utara diberikan kepada Denmark, lalu menambahkan 163.600 penduduk dan 3.984 km persegi. Hari persatuan itu sendiri diperingati setiap tanggal 15 Juni tiap tahun di Valdemarsdag. Meski tetap melanjutkan netral, negara Denmark diserang oleh Jerman dalam operasi Weserubung pada tanggal 9 April tahun 1940. Meski diberi kekuasaan mandiri yang berakhir pada tahun 1943 karena gerakan perlawanan yang memuncak, negara Denmark tetap diduduki secara militer sepanjang Perang Dunia Kedua. Akibat dari simpati Denmark kepada sekutu yang amat kuat, lalu 1.900 polisi Denmark ditahan di Gestapo dan dengan pengawalan dikirim untuk diinternir di wilayah Buchenwald. Selama perang, negara Islandia juga menyatakan kemerdekaan dan pada tahun 1948, Kepulauan Faroe mendapatkan kekuasaan dalam negeri. Setelah perang, negara Denmark juga menjadi salah satu anggota dari pendiri PBB dan juga NATO pada tahun 1973 dan bergabung dengan Masyarakat Ekonomi Eropa, kemudian juga Uni Eropa. Dan pada tahun 1979, wilayah Groenland juga mendapatkan kekuasaan dalam negeri. Oke guys, sekian dulu untuk video kita kali ini. Bagi teman-teman semua yang suka dengan konten-konten yang ada di channel Fakta Sejarah, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan aktifin tombol loncengnya. Dan juga teman-teman bisa men-share video-video yang ada di konten-konten Fakta Sejarah ke sosial media yang kalian punya. Terima kasih.